Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Aisyah. Yes, Dokter Lulus Hardianti, SP KFR. Ya, beliau adalah spesialis ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi medik, menangani pasien ya dengan fungsi tubuh bermasalah agar kembali bisa mandiri. Seperti itu, dokter ya. Betul, Bu Aisyah. Nah, bisa diinformasikan kepada pemirsa yang dimaksud dengan aktivitas fisik. Monggo, dokter. Ya, betul. Jadi Bu Aisyah, selama ini kita memang, saya yakin pasti sudah sangat paham ya bahwa aktivitas fisik itu penting sekali untuk kesehatan. Tapi bagaimana kita mengadop apa yang kita pahami, apa yang kita tahu menjadi suatu kebiasaan. Nah, ini yang susah. Jadi sudah sering dengar aktivitas fisik itu penting loh, biar kita sehat, biar kita nggak gampang sakit, biar kalau aktivitas itu nggak gampang capek, biar nggak obesitas, biar nggak diabetes mellitus ya, sakit gula, sakit segala macam. Tapi nyatanya angka dari yang rajin beraktivitas fisik ini masih sangat rendah di masyarakat kita, gitu Bu Aisyah. Kemudian tadi yang dimaksud aktivitas fisik itu apa sih? Sebenarnya secara umum semua kegiatan yang menyebabkan kita mengkontraksikan atau menggerakkan otot kita itu bisa kita bilang aktivitas fisik. Saya duduk aja nih aktivitas fisik. Saya di depan laptop, kerja di depan komputer sudah aktivitas fisik, tapi itu masuknya aktivitas fisik intensitas ringan. Nah, nanti kita bahas lagi sebenarnya aktivitas fisik yang seperti apa sih yang bermanfaat untuk kesehatan? Apakah semuanya memberikan manfaat atau ada kriteria tertentu? Yang dimaksud dengan intensitas ringan, sedang, berat itu jenis-jenis dari aktivitas fisik atau memang ada kriteria gitu, dokter? Ya, gini Bu Aisyah, jadi aktivitas fisik ringan itu kegiatan yang kita lakukan di saat-saat ya senggang, kita pindah tempat dari kamar tidur menuju ke toilet, kita berjalan di dalam di ruang kantor kita, ini masuk di aktivitas fisik ringan. Jadi aktivitas fisik ringan ini tidak menyebabkan perubahan pada denyut nadi. Nadinya biasanya kalau olahraga kan tambah cepat nih, kemudian pernafasannya tambah cepat, ngos-ngosan. Nah, tapi kalau aktivitas ringan ini tidak menyebabkan perubahan pada denyut nadi dan pada frekuensi nafas. Kita malah bisa sambil nyanyi ya, misalnya kita cuci piring tuh bisa sambil nyanyi-nyanyi kan ya, atau kita nyapu lantai itu sambil nyanyi-nyanyi. Nah, ini kita sebut dengan aktivitas fisik ringan. Kemudian kalau aktivitas fisik sedang, ini aktivitas fisik yang energinya itu butuh lebih banyak. Nanti ada peningkatan nadi di sini ya, ada juga nafasnya menjadi lebih cepat. Biasanya juga sudah mulai berkeringat, ini aktivitas fisik sedang. Kalau di aktivitas sehari-hari misalnya kita bersepeda tapi di lintasan yang mendatar, kita jalan kaki dengan kecepatan misalnya sekitar 5 km per jam ya di lintasan yang datar, ini termasuk sedang. Atau kalau olahraga misalnya badminton tapi bukan yang kompetitif, nah ini juga masuknya yang sedang ini, karena memang berkeringat tapi nggak sampai yang ngos-ngosan, masih bisa sambil ngobrol, gampangnya begitu ya. Kemudian kalau yang berat ini energinya besar, jadi biasanya benar-benar berkeringat, nafas itu lajunya menjadi cepat sekali sampai ngos-ngosan, dan peningkatan denyut nadinya juga sangat tinggi ya. Ini yang aktivitasnya disebut dengan intensitas berat. Misalnya kalau kita bersepeda tapi lintasannya mendaki ya, atau kalau itu pendaki gunung gitu ya, atau yang lain lagi lari atau jogging, ini termasuk berat ya. Sebenarnya untuk membedakan itu simple. Kalau kita bisa pakai yang namanya talk test atau tes bicara. Kalau masih bisa sambil nyanyi-nyanyi berarti ringan. Kalau ngobrolnya masih kalimat, nah berarti sedang. Kalau masih ngobrol tapi ngomongnya cuma sepatah-sepatah kata, bukan kalimat, berarti ini aktivitasnya sudah berat. Nah gitu. Jadi yang mana sih yang memberikan manfaat untuk kesehatan? Yang sedang dan berat. Sedang dan berat. Iya betul Bu Aisyah. Jadi kalau di rumah bersih-bersih, nyapu-nyapu, cuci-cuci, itu bukan bisa mendapatkan manfaat untuk kesehatan, dokter? Sebenarnya tetap bermanfaat juga ya Bu Aisyah, karena dibandingkan yang kita sebut dengan, kita menyebutnya aktivitas sedentary atau aktivitas bersantai-santai semacam leyeh-leyeh, cuman duduk-duduk sambil senderan. Nah, kalau kita sudah banyak bergerak, ini sebenarnya sudah satu level kita meningkatkan kebiasaan beraktivitas kita. Jadi sebenarnya sudah ada bermanfaatnya gitu ya, tapi kan kita
kita tadi niatnya nggak sekedar sehat, tapi kita kan mau bugar ya. Jadi memang kita mau level yang lebih tinggi. Tapi dalam keseharian kita mengerjakan pekerjaan di rumah tangga, jadi nggak semuanya cucian di laundry semua serahkan pada ART misalnya ya. Semuanya yang mau instan. Tapi kalau kita mau melakukan aktivitas sehari-hari yang berkebun lah, yang menyapu, yang mengepel, ini sebenarnya sudah satu langkah kita memperbaiki level aktivitas kita. Jadi tetap sangat bermanfaat. Semuanya sebenarnya bermanfaat, tetapi yang disarankan oleh dokter adalah yang sedang dan berat itu ya. Ya betul. Tadi. Tapi tetap kita selalu memperhatikan kondisi khusus ya Bu Aisyah. Kalau orang biasanya dia cuman leyeh-leyeh aja, tahu-tahu kita suruh dia tuh olahraganya bersepeda atau jogging, itu terlalu berat. Nah, jadi tetap kita perhatikan kebiasaan sebelumnya, level aktivitasnya di mana. Kemudian usianya berapa. Kalau dia jalan pun keseimbangan sudah nggak bagus, pasti kita nggak ngasih dia yang berat ya. Kita perhatikan banyak hal seperti usia, level aktivitas fisik sebelumnya. Kemudian ada penyakit nggak sih dia? Jangan-jangan dia ada hipertensi. Pasti harus didesain secara khusus aktivitas fisiknya, karena itu juga beresiko. Kemudian diperhatikan juga lingkungan. Kita suruh dia jogging, tapi di sekitar rumahnya tuh nggak ada tuh misalnya taman kota atau jogging track atau trotoar, mau jogging di mana, nanti pasti harus dipilihkan yang lain ya. Jadi kalau tadi yang ringan, sedang, berat itu sebenarnya apa? Itu kita sebutnya intensitas atau level. Tapi kalau tipe itu kita adalah jenisnya. Jenisnya mau yang aerobik, lari, sepedaan, Jogging. berenang ya, jogging, atau jenisnya mau latihan beban ya, pakai di tempat fitness itu kan ada yang namanya pakai incatable, atau dia mungkin pakai pulley atau pakai butterfly, macam-macam. Itu jenis aktivitas fisiknya adalah yang latihan penguatan otot. Dokter meresepkan untuk aktivitas fisik, itu dia akan melihat usia pasien, dia akan melihat pasien ini riwayat sebelumnya punya penyakit apa saja, kemudian levelnya dia seberapa sih. Jangan-jangan dia jalan 300 meter aja udah nyeri kaki, pegel-pegel, lututnya juga udah rasa kaku, nyeri, dia udah ngos-ngosan banget padahal baru 300 meter. Nah, itu semuanya akan dinilai. Ya, kembali lagi personal. Tapi secara umum ya Bu Aisyah, kalau pada orang-orang sehat, dewasa muda, itu bisa pakai talk test tadi. Asalkan dia sebelumnya biasa aktivitas ringan, ya kita naikin sedikit ke aktivitas sedang. Atau mau diukur pakai denyut nadi. Kalau pada usia muda ya, itu dari denyut nadi maksimalnya itu adalah dari 220 dikurangin umur. Jadi misalnya umurnya 30 tahun, yang gampang 20 tahun ya, 220 dikurangin umur itu berarti masih 200. Kalau dia mau aktivitasnya yang sedang, dari 200 ini kalikan 60%. Gitu. Jadi berarti dia nadinya nanti targetnya 120. Waktu yang dipaksakan dan berlebihan pasti tidak bagus ya. Nanti hasilnya fatigue ya. Dia akan mengalami kelelahan. Habis itu ada malah nyeri otot ya. Atau sebenarnya dia nggak mampu untuk jogging, disuruh jogging. Waduh, padahal lututnya sudah pengapuran gitu ya. Jadi harus sesuai. Ya, begitu Bu. Dokter memberikan saran kepada pasien yang memeriksakan diri atau itu dilakukan untuk umum? Ya. Jadi Bu Aisyah, saya lihat-lihat dulu ya, kalau misalnya dia ini belum terbiasa untuk olahraga atau belum biasa aktivitas fisik, itu saya akan mulai dengan bagaimana untuk menaikkan level aktivitasnya. Jadi misalnya saran kalau di kantor dia usahakan lebih banyak naik pakai tangga daripada lift gitu ya, bukan eskalator tapi naik tangga. Kemudian kalau di rumah untuk lebih aktif, misalnya pekerjaan-pekerjaan di rumah itu mulai dikerjakan sendiri. Entah kalau mungkin punya kebun, dia berkebun di situ, itu kan sudah dia beraktivitas fisik ya. Nyiramin tanaman, dia mengepel, pekerjaan-pekerjaan lain di rumah tangga kita naikin dulu di situ. Kalau dia sudah bisa melakukan aktivitas keseharian di rumah, kemudian di kantor juga aktif, tidak banyak duduk, tanpa rasa lelah, kita naikin lagi ke atasnya. Kita naikin lagi dengan aktivitas yang level sedang tadi. Nah, level sedang juga sebenarnya kan idealnya kalau level sedang tuh bisa 60 menit ya. Tapi kita kalau baru mulai adaptasi tuh jangan langsung yang tiba-tiba berat. Mungkin kita bertahap naikin 30 menit dulu seperti itu. Biasanya kita lihat responnya gitu ya. Kita juga menggali pasien ini minatnya kemana gitu ya. Karena kalau sesuai minat biasanya jadi lebih semangat gitu ya. Kemudian edukasi itu misalnya malam sebelumnya cukup tidur ya gitu. Bajunya disesuaikan dengan pilihan olahraga yang dia mau, sepatunya seperti apa gitu ya, biar lebih nyaman dan gak gampang capek atau kesleo misalnya.
Terus jangan pas perut kenyang misalnya, kemudian harus cukup minum biar nanti berkeringat terus dia jadi dehidrasi. Karena aktivitas fisik atau olahraga itu kayak minum obat ya. Betul. Kalau nggak sesuai aturan, nanti bukan manfaat ya, malah yang didapatkan efek sampingnya ya. Kalau pasien anak kita tidak terlalu spesifik, harus pakai target denyut nadinya harus berapa, jenis aktivitasnya seperti apa, kita menyesuaikan dengan mood anak. Misalnya pada anak yang dia baru seneng naik turun tangga, nah itu aktivitas fisiknya seperti itu. Dia belajar melompat misalnya ya, dia manjat kursi turun lagi, ya seperti itu. Kalau anak-anak tuh yang penting dia bergerak, bermain, boleh indoor, boleh outdoor, tapi bukan yang duduk sambil nonton HP misalnya gitu ya. Jadi dia beraktivitas fisik. Nah, olahraganya kalau pada anak kan seperti ini, belum bisa kita bikin spesifik. Yang didapat itu manfaat di mana sih? Ya, kita mulai dulu ya. Jadi yang kita dengar kan biar jantung parunya sehat. Ini baru satu manfaat. Jantungnya jadi lebih efisien, dia bekerja santai, tidak perlu yang denyut dengan laju yang cepat sekali untuk memenuhi kebutuhan oksigen atau nutrisi dalam darah ya. Paru-parunya juga kalau dipakai naik turun tangga nggak usah ngos-ngosan. Jadi ini baru keuntungan dari sisi kardiovaskuler atau pengembangan paru jadi bagus dan jantungnya jadi kuat. Tapi masih banyak lagi manfaat yang lain ya. Jadi misalnya kalau manfaat pada tulang dan otot ya, kalau pada anak di masa pertumbuhan itu dia akan sangat menstimulasi dari lempeng pertumbuhan pada tulang. Jadi pertumbuhannya bisa optimal, terutama kalau pada anak yang menjelang pubertas, akhir SD, SMP ini kan lagi percepatan pertumbuhan ya. Nanti dia bisa optimal pertumbuhan tulangnya, kemudian kepadatan tulang juga bagus, kekuatan ototnya bagus, jadi dua-duanya harus baik. Ini baru manfaat di kardiorespirasi ya sama muskulo, masih banyak manfaat. Misalnya di sistem saraf, dia memperbaiki keseimbangan, memperbaiki koordinasi. Kalau pada anak-anak ini sangat memperbaiki fungsi atensi atau konsentrasi. Dia memperbaiki fungsi memori. Endurance belajarnya jadi bagus. Kemudian daya tahannya jadi bagus ya. Terus olahraga ini juga nanti memperbaiki kualitas tidur. Nah, macam-macam. Atau pada anak-anak yang obesitas. Nah, ini akan memperbaiki metabolisme atau pengaturan kadar gula darah. Jadi lebih terkontrol gula darahnya ya, dan tadi ya untuk mengelola berat badan. Jadi pada anak pun manfaatnya banyak sekali. Tapi kalau untuk yang range usia di atas anak-anak, ini sebenarnya juga banyak manfaatnya dokter ya? Betul ya, di atas anak itu mungkin remaja ya Bu Aisyah, aktivitas fisik sangat berperan untuk memperbaiki endurance atau kebugaran secara keseluruhan. Bukan hanya fisik aja yang jadi bagus, mentalnya pun jadi bagus ya. Kemudian dia bisa konsentrasi lebih lama, fungsi memorinya, fungsi atensinya jadi membaik. Jadi aktivitas fisik itu jenisnya atau tipenya bisa kita pilih sesuai dengan minat masing-masing ya, sesuai dengan minat, kebutuhan, sesuai dengan lingkungannya. Kalau di tempat saya itu banyak sanggar tari tuh, wah bagus banget itu. Betul. Untuk melatih dia endurance-nya biar bugar, untuk melatih koordinasinya, untuk dia melatih sequence atau dia paham urutan gerakan, untuk melatih memori segala macam nanti. Jadi kita sesuaikan lagi nanti jenisnya. Kalau secara umum pada orang sehat berjalan kaki lebih dari 10.000 langkah atau lebih dari 3 km, 3,5 km per hari itu sudah cukup kalau itu dilakukan setiap hari gitu ya, atau 5 kali seminggu lah. Kalau bekerja itu kan 5 kali seminggu. Ada orang sehat jadi bebas memilih ya, sesuai dengan hobi, minat, situasinya, lingkungannya seperti apa bisa disesuaikan. Kalau pada hipertensi nanti kita pasti intensitasnya harus bertahap sekali, jangan langsung dikasih intensitas yang berat ya, karena nanti beban jantung terlalu berat. Kalau pada diabetes misalnya harus hati-hati, dia minum obatnya teratur tidak, kita terus bagaimana pengaturan makan, jangan sampai dia nanti ternyata olahraganya terlalu berat terus dia gulanya drop, terus dia mulai keringat dingin, mulai kunang-kunang ya gitu ya misalnya gitu. Atau pada orang yang misalnya usia sudah 56 tahun sudah ada pengapuran di lutut. Nah, pengapuran lutut olahraganya harus hati-hati, jangan yang ada unsur melompat misalnya ya. Jadi jalan kaki boleh, tapi tidak ada yang unsur lompat, misalnya dia main tenis lapangan gitu ya. Nah, kalau udah ada pengapuran itu yang diperhatikan. Jadi ini kondisi khusus ya, jadi perlu spesifik. Olahraga atau beraktivitas fisik itu dia memicu dilepaskannya hormon kebahagiaan yang bikin kita itu ngerasa happy, enjoy, ngurangin cemas gitu. Kalau aktivitas fisik itu
kita bergerak, kita mengerjakan apapun di rumah bisa kita masukkan aktivitas fisik. Tapi kalau olahraga ini sifatnya harus lebih sistematis, lebih terstruktur, berkesinambungan, ada banyak aturan-aturan, seringkali juga terkait dengan prestasi, tapi secara umum sama. Terima kasih Dokter Lulus sudah memberikan banyak informasi ya terkait dengan melakukan aktivitas fisik untuk kesehatan itu ya. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Dokter Lulus, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.